tugas kali ini kami mengobservasi salah satu produk yang UMKM yang saat ini cukup di Karawang, yaitu di Pondok Durian. Dengan anggota kelompok saya sendiri sebagai Eldo Sali Tanjung, Pari Hudayanti, Feby Widya, dan Ahmad Rifki Anwari. Ini yang merupakan tujuan organisasi atau visi misi dari Pondok Durian, yaitu menjadi tujuan masyarakat dalam menikmati cita rasa durian yang khas. Berikutnya yaitu memberikan sensasi yang terbaik bagi pecinta durian dengan berbagai varian rasa, produk, dan juga lain sebagainya. Berikutnya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi outdoor. Alamat dari Pondok Durian itu kita sudah memiliki 2 cabang ya. Yang pertama itu di Ruko Sangkarini KTP 2 Blok B1 nomor 5 Santainya di Bogor Pinayuna Kultur. Yang merupakan outlet pertama dari Pondok Durian ini. Lalu yang kedua itu ada di Kalimas, Sukaharja, Jawa Timur, di sebelah Rumah Sakit Mitra Family. Ini bukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan untuk ambil tugas kami. Ini diambil dari langkah-langkah ini ya, menurut Herbert Simon. Yang pertama itu tahap penelusuran atau intelligence, tahap perancangan, desain, tahap pemilihan, dan juga tahap implementasi. Selanjutnya akan dilakukan atau dilakukan oleh Terima kasih Pak Ibu atas kesempatannya. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan lebih rinci mengenai langkah-langkah proses pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memberikan dampak positif bagi pemilik usaha demi kelancaran usaha yaitu Pondok Durian. Lalu yang kedua, meningkatkan nilai kualitas usaha di mata konsumen dengan memperbaiki kekurangan dari tingkat yang paling berpengaruh. Lalu di sini ada tahap pertama dalam penelusuran, yaitu intelijensi. Di sini dijelaskan bahwa kelompok kami mencari kasus apa saja yang bisa direncanakan perbaikannya dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan memberikan dampak positif demi kelancaran usaha yaitu Pondok Durian, baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Dan kami melihat adanya kasus kemasan rusak atau bocor pada produk yaitu Pondok Durian yang dipesan konsumen melalui GrabFood dan GoFood, sehingga berdampak mengurangi penilaian bintang atau rating pada saat driver mengantarkan produk ke tangan konsumen. Selain itu juga merugikan konsumen yang tidak puas saat menerima produk dalam keadaan rusak atau bocor, yang pada akhirnya juga mengurangi nilai jual terhadap produk yang dijual di Pondok Durian. Lalu di sini ada tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Kami menganalisa bagaimana solusi alternatif yang bisa memecahkan masalah kemasan di Pondok Durian. Ada beberapa rencana alternatif mulai dari mengganti kemasan produk berbahan styrofoam, box plastik tahan panas, dan paper box. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah terkait dengan perbaikan kemasan take away. Pada tahap pemilihan choice, dari beberapa pilihan alternatif kami memutuskan memilih box plastik untuk kemasan produk Yuki Pondok Durian. Box plastik dipilih karena bahannya yang paling kokoh
dan lebih kuat terhadap tekanan daripada styrofoam dan paper box. Selain itu juga box plastik tidak mudah bocor untuk produk cair. Harga kemasan box plastik tidak jauh berbeda dengan harga styrofoam dan paper box, sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk kemasan. Kemasan box plastik juga sangat praktis dan membuat tampilan kemasan menjadi lebih baik. Perbaikan kemasan takeaway. Pada tahap implementasi pengemasan produk menggunakan box plastik memberikan respon positif. Hal ini bisa dilihat dari review dan bintang yang diberikan konsumen kepada driver GrabFood dan GoFood yang meningkat. Waktu pengemasan yang dilakukan oleh karyawan pun menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan lebih rapi. Pemilik usaha pun mengapresiasi keputusan untuk mengganti kemasan menjadi box plastik ini, karena meningkatkan penjualan pada aplikasi GrabFood dan GoFood. Pun Yuki Pondok Durian menjadi best seller karena selalu melakukan perbaikan untuk kepuasan konsumen. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rifki. Slide selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari setiap individu yang ada di kelompok ini. Yang pertama ada Pak Idu. Tugas dia adalah melakukan pengamatan kemasan dan produk, juga menganalisis data. Jadi Pak Idu ini tugasnya adalah mengamati kemasan apa aja yang sekiranya cocok untuk dijadikan wadah atau tempat di Yuki Pondok Durian ini. Yang kedua, saya sendiri bertugas untuk mengumpulkan data dan pengembangan kasus. Saya mengumpulkan data-data apa saja nih yang diperlukan dalam pengembangan kemasan takeaway ini. Yang ketiga, Pebi Fitria, dia memberikan ide kasus dan diangkat, juga pengembangan kasus. Jadi Pebi ini membantu saya untuk mengembangkan kasus, juga memberikan ide. Yang keempat ada Rifki, dia memberikan solusi alternatif yang sebaiknya atau semampunya kita lakukan untuk melakukan perbaikan kemasan takeaway ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada perancangan yang sudah kita kembangkan ini, dapat disimpulkan bahwa kemasan itu sangat penting untuk setiap barang yang akan dikemas. Apalagi Yuki Pondok Durian ini menjual beberapa menu olahan daging durian yang akan meleleh jika terlalu lama didiamkan. Awalnya, kemasan Yuki Pondok Durian ini memakai plastik biasa yang kayak cendol gitu, pokoknya dia jadi kalau misalkan kita beli take away itu dia mudah bocor. Kadang ada pelanggan yang komplain beberapa. Nah, kita mengembangkan kemasan ini menjadi boxnya itu segi 4 gitu, kotak. Dia cukup rapat, jadi bisa menahan olahan daging duriannya ini sehingga tidak ada kebocoran. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai pelindung, tetapi sebagai daya tarik dalam penjualan produk. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan dalam pengembangan untuk perbaikan kemasan takeaway ini. Maaf karena banyak banget kekurangan dan kesalahannya, khususnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.